Selama 4 tahun berlalu, HP ini terasa masih enak aja digunain. Hampir nggak ada keluhan yang gue rasain di pemakaian Redmi Note 7 ini. Ya walaupun masih banyak HP yang lebih bagus dari ini, namun di kelas harganya yang sekarang, ini HP masih bisa dipertimbangkan. Coba kalian lihat dari desain. Kalau gue pribadi sih bilangnya ini masih lumayan ya. Biarpun desain HP 1 jutaan sekarang udah banyak yang bagus-bagus. Desain ala flagship gitu, walaupun agak memaksakan sih. Redmi Note 7 ini masih cukup premium lah menurutku, apalagi untuk pemilihan bahan bodinya yang emang udah pas banget waktu itu. HP ini pakai bahan bodi yang terbuat dari kaca Gorilla Glass 3 pula di bagian belakang dan depan. Memang waktu itu brand lain pada pusing sih, lihat strategi dari Xiaomi yang benar-benar sesuatu yang gila. Sampai ini HP memang dijulukin HP goib waktu itu, karena susah banget nyari barangnya. Kalau misalnya ada di counter-counter pun harganya tuh melambung tinggi, nggak sesuai dengan harga perilisannya yang dibilang Xiaomi. Untuk spesifikasi HP ini juga masih lumayan ya. Dia pakai Snapdragon 660 yang kalau untuk kemampuan ngangkat game seperti Mobile Legends masih enak lah di settingan high. Game-game ringan lainnya juga masih oke. Namun khusus game Genshin Impact dan game lainnya belum gue cobain karena memang gue nggak doyan game sih. Layar HP ini juga masih mantap untuk nampilin gambar. Layarnya yang sudah beresolusi Full HD Plus disokong ukuran layar 6,3 inci yang udah pas banget. Kalau gue pribadi sih daripada beli HP entry level dengan kondisi baru yang harga 1 juta dikit yang masih punya resolusi SD, mending gue ambil HP ini. Karena memang pasaran bekasnya udah start di bawah harga 1 juta untuk varian terendah 3/32 GB. Dan 1 juta kecil 1,1 juta lah untuk varian RAM 4/64 GB. Tapi balik lagi ya, ini selera gue pribadi. Kalau Anda lebih condong beli HP baru dengan harga segitu ya nggak masalah. Ini selera masing-masing sih. Keperluan sehari-hari HP ini masih lancar banget. Diajakin scrolling TikTok seharian masih enak. Diajakin nonton YouTube juga masih oke. Ya walaupun panelnya masih IPS, tapi HP ini memang sudah cukup pas. Oh ya, bagi Anda yang mungkin lagi nyari HP Redmi Note 7 ini, nanti link pembeliannya saya taruh di deskripsi. Tapi kemungkinan sih bukan barang yang original ya, mungkin refurbish. Kelebihan yang terasa waktu itu sampai sekarang dari HP ini adalah portnya yang sudah pakai USB Type-C. Di tahun 2019 memang sangat langka dan jarang ada brand di kelas harga 2 juta yang sudah pakai USB Type-C. Bahkan waktu itu brand lain juga masih punya ataupun pakai micro USB di harga 4 juta. Untuk pemakaian sehari-hari saya rasa ini masih oke banget. Teruntuk unit yang sedang saya bahas ini semuanya kondisi memang masih oke. HP ini saya dapat dari pemakaian pribadi seseorang, bukan HP jualan. Jadi kondisinya masih cukup terawat dan mulus. Palingan beret-beret dikit aja ataupun bercak-bercak lecet dikit. Dan untuk kondisi baterainya juga terbilang masih awet. Kebiasaan kalau dapat HP yang berumur gini pasti ada problem di baterai yang biasanya boros atau cepat habis. Tapi ini masih rasanya tuh masih aman. Sehari hanya sekali ngecas. Di kondisi pagi hari 100%, pemakaian ringan seharian sosmed masih mampu bertahan sampai sore hari di jam 5 sore. Itu nyisakan sekitar 8% sih. Tapi itu udah lumayan. Daripada ngecas 3 kali itu agak ribet sih. Oh ya, untuk softwarenya sendiri, Redmi Note 7 ini memang sudah mentok di Android 10 sih kayaknya. Soalnya ini belum ada update sama sekali. Untuk UI-nya sendiri pakai MIUI 12.5.3. Dan untuk unit yang sedang saya pegang ini adalah varian tertinggi, 4/64 GB. Dengan kondisi yang gue bilang adalah kondisi bekas yang masih cukup terawat. Untuk security, ini HP memang masih punya sensor fingerprint tradisional di bagian belakang. Yang kecepatan unlock-nya masih terasa cukup cepat. Oh ya, untuk solusinya sendiri, HP ini masih hybrid ya. Jadi Anda yang berniat beli HP ini di tahun sekarang, mending sekalian cari yang storage-nya 64 GB. Jangan yang 32 GB, karena ini HP memang harus rela berkorban kalau mau ditambahin micro SD. SIM-nya masih hybrid, tapi kalau Anda yang terbiasa dengan single SIM ya itu nggak apa-apa sih, dipasang berbarengan. Gimana? Apakah kalian ada rencana beli HP ini di tahun sekarang? Atau Anda yang nonton HP ini adalah yang ingin nostalgia doang? Oke lanjut, cerita lain selama memakai Redmi Note 7 ini adalah kualitas kameranya yang sebenarnya ini menurut saya masih masuk di kategori yang cukup bagus. Memang terobosan yang dibawa Xiaomi waktu itu dengan resolusi kamera 48 megapiksel cukup membuat gempar banyak orang. Walaupun sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar dan hanya gimmick belaka. Resolusi 48 megapiksel hanyalah 12 megapiksel yang digabung dan berkat modifikasi softwarenya. Jadi bisa dipakai di mode 48 megapiksel. Secara hasil gambar keduanya nyaris sama, paling beda di ketajamannya doang. Tapi walau begitu serius loh, hasil foto dari HP ini saya rasa masih patut dipertimbangkan. Kamera belakangnya beresolusi 48 megapiksel sebagai kamera utama, ditemani 2 megapiksel sebagai lensa bokeh. Lalu kamera depan
depan yang beresolusi 8 megapiksel. Oh ya, untuk perekaman videonya juga sudah tembus di 1080p 60 fps. Untuk hasil foto dan video Redmi Note 7 ini teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Yo, jadi ini hasil kamera belakang dari Redmi Note 7. Resolusi 1080p 60 fps. Ini stabil sih. Lumayan lah, ada goyang-goyang dikit. Gimana? Untuk langit juga tampak kelihatan natural dan bagus. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau Anda punya budget 1 jutaan atau katalah 1,1 juta, coba deh Anda pertimbangkan HP ini. Secara spek, HP ini memang masih bisa diharapin. Walaupun memang harus ku garis bawahi, terkadang itu tergantung kondisi yang kita dapatkan. Apalagi kondisi bekas, ya untung-untungan sih. Tapi kan namanya juga beli HP bekas, kita bisa milih beli lanjut atau tidak. Untuk update harga bekasnya di sini sih sudah mulai 1 juta kecil, tapi ini bukan patokan di semua daerah dan kota di Indonesia. Bisa jadi Anda dapat harga yang lebih murah dan harga yang lebih worth it. Intinya mah kalau gua beli HP enakan di marketplace Facebook aja lah. Selain kita bisa nego-menego, bisa juga cek kondisi secara langsung. Dan kalau rezeki bisa juga dapat harga yang murah. Tapi ya resikonya ditipu juga cukup besar ya. Biasanya kan memang ada oknum-oknum nakal tuh yang jualan HP rusak dan mencari mangsa orang-orang yang nggak paham HP dan nggak tahu ngecek HP sama sekali. Dan anehnya kasus gitu memang banyak yang langsung main bayar aja tanpa cek. Kasusnya di sini banyak bro, khususnya di daerah tempat gua tinggal sekarang di Pontianak. Tiap hari ada yang viral yang kena posting mukanya katanya penipu jual HP rusak gitu. Alah jadi cerita ke sana pula. Ya pada intinya Anda yang lagi memang demen nyari HP bekas dan kepincut dengan HP ini rasanya masih worth it lah di harga 1 juta. Dengan kondisi yang normal ya. Cuman kalau ada kendala rasanya kurang worth it sih. Sekian bahasan Redmi Note 7 kali ini dari KPI Gadget. Like jika Anda suka dengan video ini, dan kalau Anda masih kurang suka like aja nggak apa-apa biar gue makin rajin upload. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you.